Di channel saya akan berikan seputar informasi kriptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini. Yang mana ini berita dari Newsway. Survei menunjukkan para perintis lebih memilih tim inti untuk memprioritaskan mainnet terbuka daripada penyebaran KYC. Wow, jadi apa artinya? Jadi yang dimaksudkan pioners itu lebih ya pengennya open mainnet ya ketimbang KYC selesai gitu ya. Pengen cepatnya itu open mainnet terjadi, kurang lebih begitu, daripada KYC ya. Mari kita cari tahu lebih banyak terkait informasinya ini. Tim PyCore atau PyCore Team gitu ya memiliki banyak peluang menarik untuk dijelajahi pada kuartal pertama tahun 2023. Di antara peluang ini KYC atau Miss KYC, Open Mainnet atau Exchange ya, Ppress, PyValue dan PAPPS atau PDApps ya sangat patut diperhatikan. Jelas bahwa tim inti Pi harus memprioritaskan area ini untuk memaksimalkan potensi jaringan Pi. Pertama dan terpenting, tim PyCore harus memprioritaskan KYC atau Miss KYC ya. Proses ini sangat penting agar jaringan Pi tumbuh dan diterima lebih luas. Ini juga akan memungkinkan pengguna untuk merasa lebih aman dan percaya diri dalam transaksi mereka. Selain itu, ini akan membantu melindungi integritas jaringan Pi dengan memastikan bahwa semua pengguna sah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tim PyCore juga harus memprioritaskan Open Mainnet atau Exchange ya. Ini adalah langkah kunci untuk memungkinkan jaringan Pi menjadi lebih banyak tersedia dan dapat diakses. Ini juga akan membuka lebih banyak peluang bagi pengguna untuk berdagang dan bertransaksi dengan jaringan Pi. Selain itu, ini akan membantu meningkatkan likuiditas jaringan Pi, memungkinkan pengguna untuk lebih mudah mengubah Pi mereka menjadi mata uang lain. Oke, jadi terkait ini menurut saya kecil kemungkinan ya Pi bisa masuk exchange atau bursa, tetapi dia itu akan berjalan di dalam ekosistemnya, yang mana di dalam ekosistemnya sendiri sudah ada ya untuk platform penukaran Picoin ke uang fiat ya. Oke, tim inti Pi harus memprioritaskan harga Pi atau nilai Pi. Ini merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan jaringan Pi. Dengan memantau harga Pi, tim PyCore dapat memastikan nilai jaringan Pi tetap stabil dan menarik bagi pengguna. Selain itu, mereka dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan tentang cara terbaik menggunakan jaringan Pi untuk memaksimalkan potensinya. Namun menurut jajak pendapat publik online yang dilakukan di Twitter, hasilnya terungkap bahwa di antara 4 prioritas tersebut, Open Mainnet atau Exchange adalah yang paling diprioritaskan oleh para pioner. Nah, ini terkait pioner itu lebih berharapnya itu Open Mainnet segera dilakukan gitu ya, ketimbang ya KYC gitu ya. Ini diikuti oleh KYC atau Miss KYC, Ppress dan atau PValue dan PAPPS atau PDApps ya. Oke. KYC atau Miss KYC 43,7%, buka mainnet itu sama dengan 46% ya. Jadi lebih tinggi permintaan buka mainnet ya. Lebih tinggi permintaan untuk membuka open mainnet. Pertukaran harga Pi atau nilai Pi 75,5% ya. Dan PAPPS atau PDApps itu 2,8%. Jadi sudah jelas di sini bahwa buka mainnet yang lebih banyak didukung oleh pioner ya. Namun tim PyCore memutuskan untuk memprioritaskan prioritas yang paling tidak dipertimbangkan
yaitu Pi APPS atau Pi dApps gitu ya. Sebagaimana dibuktikan oleh latihan hackathon baru-baru ini, alasan mengapa tim inti memprioritaskan Pi APPS atau Pi dApps ya. Keputusan ini patut dipuji karena pengembangan Pi APPS atau Pi dApps sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang jaringan Pi dengan mendorong pengembangan Pi APPS dan Pi dApps. Pi Core Team meletakkan dasar bagi ekosistem yang dinamis dan inovatif. Ini akan memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi nilai di jaringan Pi, dan juga akan memastikan bahwa jaringan Pi tetap kompetitif dalam jangka panjang. Oke, kita lanjutkan. Oke, sudah selesai ya. Jadi pihak core team itu memang lebih terfokus membangun ekosistem yang kuat ya. Yaitu ini akan berguna, yang mana ini akan membuat proyek dari Pi Network ini semakin kuat ke depannya dan berjangka panjang. Ya, karena memang untuk penggunaan Picoin itu jelas arahnya kemana ya. Arahnya kemana itu jelas ya. Jadi sudah banyak tersedianya proyek-proyek atau platform yang ada di dalam ekosistem Pi. Pioneers ke depan itu tidak usah susah-susah lagi menggunakan Picoin-nya. Ya, kurang lebih begitu, tidak susah-susah lagi ya. Sebenarnya Pi ini saya setuju dengan pendapat konten kreator lain yang namanya Za Official ya. Jadi kalau misalnya maksud saya Anda menganggap Picoin ini adalah uang digital, ya betul. Tetapi uang digital yang digunakan di dalam ekosistemnya ya. Tetapi kalau untuk menggantikan uang rupiah, uang dolar, atau uang-uang lainnya ya di tiap-tiap negara, itu tentu menyalahi hukum gitu ya, menyalahi hukum dan itu memang nggak bisa diterima. Pi tidak akan beroperasi lebih lama ya di dunia kalau misalnya menyalahi hukum, ingin menggantikan uang-uang fiat yang ada di tiap-tiap negara ya. Jadi tujuan Pi ini bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi Pi sebagai uang ya, sebagai uang atau alat bayar itu di dalam ekosistemnya ya. Di dalam ekosistemnya. Nah, ke depan kan di Indonesia maksud saya ada tuh platform yang mana seperti Pi-Showroom ya. Yang mana seperti banyaklah platform dari Indonesia yang juga terdaftar di hackathon jaringan Pi ya. Kita memang membeli barang mereka menggunakan Pi, tetapi nanti mereka lah yang akan mengkonversikan Picoin ke uang fiat ya. Lalu mereka beli barangnya lagi untuk menyediakan barang-barangnya tersebut ke para pioneers lainnya yang mungkin ingin juga memesan mobil misalnya begitu ya. Jadi tetaplah Picoin ini bisa dikonversikan ke uang fiat ya, bukan dia itu menggantikan uang fiat, enggak ya. Dia sebagai uang digital dipergunakan sebagai alat bayar di dalam ekosistemnya ya, kurang lebih begitu, di dalam ekosistemnya ya. Kita mau beli barang apapun bayarnya dengan Pi gitu ya. Bayarnya dengan Pi, vendor lah yang nanti mengkonversikan Pi kita itu ke uang fiat ya, kurang lebih begitu. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi ke depannya mau mengkonversikan Picoin kita ke uang fiat ya. Kalau kita mau beli mobil tinggal transfer Picoin kita ya. Urusan memfiatkannya ya urusan vendor gitu ya. Atau kita pengen langsung deh mengkonversikan Pi kita dijadikan uang deh ya, misalnya ada namanya Pi Bank, Pi ATM, Pi Exchange ya, lengkap di dalam ekosistem jaringan Pi ya. Jadi banyak yang mudah ke depan itu, kemudahan untuk kita itu banyak ya. Yang pasti kalau sudah open mainnet juga akan saya pandu ya teman-teman pioneer semua untuk
cara pengonversian Picoin ke uang fiat atau cara membeli barang-barang yang ada di marketplace menggunakan Picoin ya. Tutorialnya akan saya buatkan insya Allah kedepannya setelah open mainnet ya, pasti saya buatkan. Maka dari itu ya, saya ingatkan kepada Anda, jangan lupa dukung channel ini ya, disupport, dikasih like-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan menerima notifikasinya ya. Jadi sahabat pioners, terkait open mainnet ya, ini sering sekali dipertanyakan oleh beberapa teman-teman yang lain ya, beberapa pioners yang lain. Sudah saya ingatkan ya, kalau ada pengumuman dari Kortim tentu akan saya beritakan, tentu akan saya informasikan kepada Anda ya. Jadi Anda itu nggak usah khawatir, intinya fokus mining aja ya. Silahkan cari informasi itu penting untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, agar kita itu kalau sudah mengerti dan paham ya, kita tidak akan mudah tertipu ya. Saya sebagai content creator memberikan informasi itu gunanya apa ya? Gunanya itu untuk berbagi pengetahuan juga sekaligus kepada kalian ya, agar kalian tahu ini yang nggak boleh dilanggar apa ya, yang boleh dilakukan apa gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Kalau misalnya kalian nggak update, orangnya nggak suka cari informasi, dibilang konten YouTube cuman cari AdSense lah, cari uang lah, oke, kalian tidak akan pernah kalian tidak akan pernah menjadi orang yang paham di Pi Network. Malahan kemungkinan kalian selalu menyalahi aturan, dan akhirnya yang bermasalah juga akun kalian ya, karena kalian kurang update ya. Nah, itulah yang mana kalian itu harus bijaksana juga lah dalam menilai apa yang dilakukan konten kreator ya. Jangan hanya memandang sisi negatifnya doang ya, tetapi sisi positifnya dicari tahu ya. Sisi positifnya banyak kebaikan untuk kalian jadi tahu cara misalnya cara migrasi koin Pi dari wallet yang ada di Pi browser itu ya ke available balance ya. Itu sudah ada di video short ya, saya buatkan di video short, bukan ya, di video biasa. Kalau di video short itu cuman setting penguncian ya, untuk menyeting penguncian lockup di aplikasi Pi Network. Tetapi kalau untuk di video biasa itu ada ya, untuk tutorial untuk juga Anda melakukan KYC ulang juga ada ya. Ingat, itu secara random juga, secara acak ya, tidak semua pioners itu secara serentak mendapatkannya ya, tetapi secara bergiliran juga ya, untuk mendapatkan tombol untuk melakukan KYC ulang ya. Itu secara bergiliran juga. Jadi saya ingatkan ya, untuk yang males update atau cari informasi ya silahkan ya, itu ya hak Anda juga, saya juga tidak bisa memaksa. Tetapi itu saja yang saya ingatkan, jangan salahkan kalau nanti akun Anda bermasalah karena Anda kurang update, kurang pengetahuan ya di aplikasi Pi Network. Oke, jadi mungkin ini saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.